Diary Depresi. Kamu bisa mendengarkannya di YouTube dan Spotify. Halo semua, gua BW. Di cerita kali ini gue pengen menceritakan masih dari kisah gua sendiri, dimana ini adalah part hidup gua setelah gua menikah. Gua menikah di usia kurang lebih 24 tahun. Istri gua 29 tahun. Buat teman-teman yang masih ingat cerita pertama, ya akhirnya gue menikahi pacar gue yang pacaran sama gue 5 tahun, tapi 1 tahun terakhir dia nyelingkuhin gue. Singkat cerita, akhirnya gue bisa nikah sama dia. Ya tentu gue sangat mencintai dia. Dia adalah wanita yang sempurna buat gue. Entah itu dari sudut pandang fisik, entah itu dari sudut pandang sikap dan perlakuannya ke gue. Gue menikah dengan biaya secukupnya, tidak mewah dan tidak terlalu sederhana, cukup saja. Dimana uang pernikahan itu hasil dari uang tabungan kita berdua. Setelah nikah, lucunya kita nggak punya uang sama sekali. Ada sih, waktu itu kurang lebih 1 jutaan lah. Uang yang tersisa 1 juta ini kita gunakan untuk membeli perabotan rumah. Karena setelah menikah, kita berdua memutuskan untuk ngontrak. Ketika kita ngontrak, kita baru sadar bahwa kita tidak punya apapun selayaknya hidup sederhana dalam rumah tangga. Contoh, kasur kita belum punya. Waktu itu untuk kasur gue dibantu sama keluarga gue. Dia punya kasur busa yang cukup besar, ukuran 160 kali 200. Itu dikasih ke gua. Lemari gua nggak punya. Jadi waktu awal kita menikah, baju-baju kita taruh di atas koran sebelah tempat tidur. Kompor kita nggak punya. Kompor itu akhirnya gue dibantu juga sama keluarga gue, dikasih kompor bantuan dari pemerintah. Jadi waktu itu pemerintah melakukan program perpindahan dari minyak tanah ke gas. Jadi buat orang-orang yang tidak mampu diberikan kompor 1 tungku. Nah, keluarga gue dapet, akhirnya dikasih ke gue. Kita nggak punya piring gue ngambil dari rumah gue juga. Sendok, piring, dan lain-lain itu gue ngambil dari rumah gue. Dan yang paling urgent adalah peralatan kamar mandi gue nggak punya. Dan yang paling mengejutkan, untuk mengisi kamar mandi aja, seperti bak, tempat untuk taruh sikat gigi, isi sabun-sabun segala macam, deterjen, sampo, itu kurang lebih kita habis 700.000 sekian. Jadi sisanya uang kita tinggal 200.000 sekian. Jika kita gunakan hanya untuk hidup dan berangkat kerja, itu cukup untuk sampai kita gajian. Alhamdulillahnya istri gue menerima situasi itu. Yang penting kita sudah hidup bersama. Hal yang paling mengejutkan datang. Tidak lama setelah kita menikah, di bawah 3 bulan setelah kita menikah, istri gue hamil. Dan setelah 7 bulan dia hamil, dia memutuskan untuk tidak bekerja. Tentunya gue pasti setuju untuk menjaga
kesehatan kehamilannya. Lahirlah anak gua. Dan ketika lahirnya anak gua, alhamdulillah dari tabungan yang ada, waktu itu kerjaan gue juga udah cukup oke. Oke dalam artian untuk UMR gue 2 kali UMR, cukup oke buat gue. Kita punya uang kurang lebih antara 10 sampai 12 juta. Nah, kita pengen menggunakan uang ini untuk menghasilkan uang tambahan. Gimana nih caranya? Gitu. Kalau menambah jam kerja gue untuk punya side job sudah sulit. Kalau untuk dagang sulit juga karena istri gue harus fokus ke anak gue harus fokus terhadap pekerjaan dan karir gue. Singkat cerita, istri gue punya link di mana XX1 itu kalau pulang untuk karyawan malamnya, yang bagian tiketing itu kalau malam itu ada jemputan yang harus mengantarkan mereka pulang. Gue mau untuk mengakomodir itu, jadi gue harus beli mobil supaya gue bisa jemput karyawan XX1 pulang, dimana itu akan ada mendapatkan pendapatan bulanan. Jadilah uang 10-12 juta itu gue gunakan untuk DP mobil. Gue punya mobil pertama gue yaitu Xenia tahun 2009. Tahun mobilnya 2009. Kalau untuk kejadian ini kurang lebih 2014-an. Ya. Mungkin ya, 2013-2014. Setelah kita menikah, punya anak, punya mobil, ngontrak sendiri, muncul kesulitan. Selain untuk biaya pampers, susu, kebutuhan anak, kebutuhan rumah, dan cicilan mobil berserta perawatannya, kita memutuskan untuk kayaknya kita jangan ngontrak deh. Mertua gua di rumah tuh sendirian, enggak sendirian sih, berdua sama adiknya bini gua. Dia ngerasa kesepian, terus karena sekarang udah ada cucu, dia pengen kita tinggal di sana aja, di Villa Mertua Indah. Ya gue tinggal di rumah mertua gue akhirnya, supaya kita bisa nge-save 1 juta per bulan dari uang kontrakan, dimana uang 1 juta tersebut bisa kita gunakan untuk kebutuhan anak gue. Setelah 3 bulan lahiran, ya karena istri gue terbiasa kerja dan juga dia ingin membantu suaminya dalam menghasilkan pendapatan bulanan, akhirnya dia kembali bekerja. Setelah ada anak, benar ternyata di mana ada kata-kata orang tua yang hilir mudik di sekitar kita, bahwa menikah atau punya anak akan menghasilkan rezeki yang luar biasa. Karena ketika gue punya anak, karir gue melesat secara luar biasa. Tahun pertama gue bekerja itu gue sebagai second supervisor, third supervisor atau supervisor ketiga dalam sebuah toko. Jadi di toko tersebut gue adalah orang ketiga lah dari paling atas. Orang pertamanya ada yang sebutannya asisten manajer, orang keduanya supervisor, nah orang ketiganya gue. Gitu. 1 tahun menjalankannya, gue punya kesempatan untuk jadi first in charge atau supervisor utama. Jadi di dalam sebuah toko gue nomor 1-nya ketika nggak ada asisten manajer. Tahun kedua gue bekerja di situ, gue berkesempatan untuk jadi asisten manajer. Dan akhirnya gue bisa jadi asisten manajer. Jadi dalam 2 tahun berturut-turut, gue 2 kali naik jabatan. Yang paling mengejutkannya,
1 bulan setelah gue jadi asisten manajer, gue ditarik ke kantor utama untuk menjadi eksekutif trainer. Eksekutif trainer ini selain kerjanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, salary-nya juga meningkat sangat cukup signifikan dari gue yang anak toko, anak floor di mall, jadi anak kantoran. Dan gue harus keliling kota se-Indonesia untuk melakukan training di semua toko terkait kualitas pelayanan, product knowledge, atau leadership, manajemen scheduling, manajemen barang, manajemen gudang, apapun. Yang membuat gue terlalu amat sibuk, karena dalam seminggu gue bisa 4 hari gak di rumah, sedangkan 1 hari kemudian, misalnya Senin sampai Kamis gue di luar kota, Jumat gue ngantor, Sabtu Minggu udah capek, sedangkan Sabtu Minggu itu istri gue pasti lagi kerja. Jadi ketemu sama istri gue tuh sangat-sangat jarang. Entah kenapa gue mulai agak curiga sama istri gue, karena istri gue yang biasanya sangat perhatian, nelpon gue setiap saat, video call gue setiap saat, memastikan gue berangkat kerja, dia selalu bangun untuk menyiapkan baju gue, tiba-tiba semuanya gone. Gue yang kurang peka sih, karena situasi gue ngejar karir itu ngebuat gue tidak konsentrasi terhadap keluarga gue. Ketika gue curiga, gue mencoba menyadap WhatsApp istri gue, dan di situ gue menemukan bahwa istri gue selingkuh sama kameramen saat gue wedding. Ini perselingkuhan pertama mereka. Mereka sering ketemuan di luar sepengetahuan gue, dan mereka saling perhatian, entah membicarakan perhatian terhadap masing-masing individu ataupun perhatian terhadap anaknya istri gue ataupun anaknya selingkuhan. Mereka saling perhatian. Tentunya gue gak terima, tapi karena gue sadar ini adalah sebuah pernikahan, gue masih bisa memaafkan. Gue langsung ngubungin selingkuhannya lewat Facebook. Waktu itu belum ada Instagram, pet belum ada, masih Facebook. Andai kata udah ada, mungkin gue gak menggunakannya. Gue ngubungin itu cowok, dan akhirnya cowok itu memutuskan untuk pergi secara pengecut karena chat gue gak dibalas. Terus setelah 6 bulan ketemu lagi chatting yang berisikan perselingkuhan antara istri gue dan security kantornya. Gue pernah pergokin, jadi waktu itu gue bilang gue masih di bandara, padahal gue ada di rumah. Terus gue tunggu di pinggir jalan, ternyata dia pulang diantarin cowok itu. Waktu itu gue dikenalin, dan cowok itu langsung pergi. Tapi kan gue tahu isi chattingan mereka apa ya. Jadi ketika gue dikenalin mereka sebagai teman ya, gue tentunya gak percaya. Gue mencoba untuk sabar, sampai akhirnya gue bilang sama istri gue, suruh cowok itu datang ke rumah, gue pengen bicara. Waktu itu anak gue kurang lebih usia 3 tahun. Istri gue pulang kerja itu kurang lebih jam 11 sampai jam setengah 12 malam. XX1 kan waktu itu udah ada midnight ya, jadi istri gue harus menyelesaikan show midnight baru mereka pulang. Ketika cowok dan istri gue ini sampai rumah, ngobrol lah gue sama cowok ini. Cowok ini nanya kerjaan gue apa, kerjaan gue di bidang apa, ngapain aja, selayaknya basa-basi cowok. Dan gue santai banget, gue gak penuh dengan emosi. Sampai akhirnya obrolan yang sangat penting datang. Gue bilang sama dia, elu sama bini gue selingkuh.
Kalau lu ngaku, gue bilang ke cowok ini, gue akan maafin istri gue. Tapi kalau lu nggak ngaku, saat ini jatuh talak gue. Ya mungkin kalian bisa tebak, istri gue dan pacarnya nggak ngaku bahwa mereka selingkuh. Saat itu juga gue kemasi barang gue, baju gue cuma bawa baju 1 koper. Gue bilang jatuh talak gue. Gue kasih tahu bukti perselingkuhan mereka, bahwa gue udah nge-screenshot hasil chattingan mereka. Yang paling menyedihkan pada saat itu, ya walaupun gue pasti akan tetap pergi ya, istri gue tidak menahan gue, istri gue tidak meminta maaf. Bahkan ketika perceraian baru diurus setelah 2 tahun dari kejadian tersebut, kejadian di malam itu, istri gue gak pernah minta maaf atas kesalahannya. Dulu waktu pacaran 1 tahun dari 5 tahun terakhir gue diselingkuhin. Setelah menikah, gue mencoba mengejar karir untuk memenuhi kebutuhan rumah. Ya walaupun jujur gue sadar gue ada salahnya, karena waktu gue gak banyak buat keluarga, gue kurang perhatian mungkin buat keluarga, hingga istri gue butuh orang lain. Ya, itulah cerita gue. Makasih udah dengerin cerita gue. Ciao. Bagikan cerita depresi kamu ke email Diary Depresi